maksudkan, yaitu meneladani kehidupan, meneladani sifat-sifat kesabaran, kemurahan, pemaafnya Rasulullah SAW yang kita dengarkan dari penceramah-ceramah yang biasa menyampaikan. Selebihnya juga hal ini yang meneladani seperti ini diperintahkan dan dianjurkan. Para ulama-ulama menyampaikan pesan mereka bahwa fa'in lam takunu mislahu fa'inna tasabbuhal mar'i bil qawmi yuba'a kalian. Fa'in lam takunu mislahu, walaupun kalian tidak bisa persis seperti mereka, fa'inna tasabbuhal mar'i bil qawmi kirami falahu, karena penyerupaan kita terhadap orang-orang yang mulia itu adalah suatu kemenangan, keberuntungan. Yang kedua, menghadiri acara seperti ini juga merupakan mencas iman kita semua. Kalau kita dengarkan dalam Al-Quran, tujuannya tidak lain bahwa mereka yang berjuang di jalan Allah akan mendapati hambatan sesuatu yang tidak akan disenangi dalam hidup. Nah, ini Allah sampaikan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Semuanya kami ceritakan padamu, ya Muhammad, cerita-cerita para nabi. Tujuannya tidak lain untuk saja hal ini berlaku, jika saja hal ini Allah sampaikan melalui kepada Nabi-Nya untuk menguatkan iman, kita juga bisa mendengarkan cita-cita perjuangan para Nabi atau perjuangan Rasulullah SAW, itu juga akan mencas iman kita bahwa jalan untuk menuju ridho Allah itu tidak semudah yang kita pikirkan. Semua butuh perjuangan. Selanjutnya dalam Al-Quran banyak kita dapatkan ayat-ayat yang menunjukkan hal ini. Atiullah wa atiur Rasul. Banyak ayat-ayat itu. Karena ketaatan itu bukti cinta. Bukti cinta kita kepada siapa yang kita cintai. Ya, ada sebuah pepatah mengatakan, ta'sil ilaha wa anta tudhir hubbahu hadha muhalun fil qiyasi badi'u. La in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbul muti'. Kalau kita katakan kita cinta Allah tapi kita bermaksiat, ini hal yang tidak bisa masuk dalam nalar yang sehat. Kalau cinta kita benar, betul-betul tulus dan benar kepada yang kita cintai, kita akan selalu selaras, akan selalu bertemu, tidak akan menjauh. Jadi ketaatan itu memiliki alamat, tanda. Tandanya apa? Tandanya membuat rela orang yang dicintai, mengikuti orang yang dicintai. Ada contoh-contoh terkait dengan ketaatan itu sendiri. Ada sebuah cerita terkait dengan cerita ketaatan sahabat Nabi SAW. Ada seorang sahabat Rasul bernama Julaibib. Julaibib ini sahabat yang tidak punya kelebihan. Kalau kekurangannya banyak dalam segi fisik, pertama orangnya pendek, muka pas-pasan, tidak gagal, pas-pasan mukanya. Dalam riwayat dikatakan seperti itu. Dia tidak punya rumah, badannya kusut, tidak ada hal yang dibanggakan, dan tidak punya nasab yang bagus, tidak punya nasab, orang rendah, sehingga banyak diabaikan oleh orang. Namun Rasulullah sangat menyintai sahabat ini. Satu saat Rasulullah menyampaikan kepada Julaibib ini, apakah kau ingin menikah? Pertanyaan ini terulang sampai 3 kali kesempatan. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan dia untuk melamar anak daripada seorang Ansar.
Datanglah ia Julaibib ini untuk meminang. Ya, otomatis dia menyampaikan diperintah oleh Rasulullah SAW untuk meminang anak daripada wanita Ansar tersebut. Mereka bergembira karena mendapat pinangan Rasulullah SAW. Melihat sikap kegembiraan mereka seperti itu, Julaibib menyampaikan bahwa ini bukan untuk Nabi, untuk saya ini. Nabi bilang, riwayat mengatakan begitu, untuk saya. Dari riwayat lain dia bersama Nabi. Dia bilang bukan buat Nabi ini buat saya. Seketika itu mereka langsung menolak, dan suara keras di luar terjadi. Penolakan tersebut terdengar oleh anak daripada wanita Ansar itu yang ada di dalam, sehingga dia pun keluar dan menyampaikan, "Aturaddani ma amarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam walaqad raditu ma raditu Rasul sallallahu alaihi wasallam." Apa kalian dia katakan pada dua orang tuanya, apakah kalian berdua menolak apa yang diperintahkan Rasul SAW? Sungguh aku telah meridhoi apa yang diridhoi oleh Rasul SAW. Ini ketaatan sahabat Rasulullah SAW. Ya, ini wanita ini saat mendengarkan Rasulullah memerintah untuk melamarnya tanpa banyak pertimbangan, saat mengetahui itu perintah Rasul, taat. Melihat sikap anaknya seperti ini, kedua-duanya berserah diri. Ya sudah, rela. Orang tuanya semua rela untuk menikahkannya dengan Julaibib. Namun sebelum sempat menikah, Rasulullah SAW menyuruhkan ada sebuah peperangan. Julaibib pun ikut berperang, dan dia terbunuh dalam peperangan tersebut. Surga lebih merindukan wanita surga, yaitu bidadari, lebih merindukan Julaibib daripada manusia di dunia. Saat itu ada riwayat juga menyampaikan bahwa Rasulullah sempat mendoakan wanita tersebut agar dia tidak ada kesusahan dalam hidupnya dan juga berkecukupan. Akhirnya doa pun itu terbukti, wanita tersebut tidak pernah susah dalam hidupnya dan dia menjadi wanita yang terkaya kota Madinah. Ini kewajiban pertama, taat kita kepada Rasulullah SAW. Masih banyak lagi bentuk kemuliaan Allah kepada Rasulullah. Salah satunya juga Allah memerintahkan kita aqimus shalah wa atuz zakat, sumu Ramadan, ya. Disuruh kita sholat, puasa, haji, ya. Tapi kita ini disuruh. Tapi saat Allah Subhanahu Wa Taala bersalawat, menyampaikan salawat, perintah salawat, Allah tidak mengawali dengan perintah itu kepada manusia. Allah mengawali dengan zatnya yang mulia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Baru ya ayyuhalladzina. Ini bentuk kemuliaan Allah kepada Rasulullah SAW. Dan perintah ini tidak berlaku saat beliau hidup. Sampai sekarang perintah ini berlaku. Dan itu bentuk ta'lim yang tidak pernah lepas dalam waktu. Saya jaga. Saat saya di depan, jangan ada yang menyudahi Rasul. Saya berada di depan. Saat saya di belakang, saya ubah. Jangan sampai ada yang di belakang juga menyudahi Rasul. Saya di belakang, biar saya dulu yang kena. Kalau ada apa-apa. Jadi di depan dia menjaga jangan sampai ada musuh dari depan. Saat di belakang dia ingat, dia balik lagi belakang. Jadi berbolak-balik depan belakang untuk menjaga jangan sampai Rasulullah SAW
ada yang mencederai. Karena kita ketahui saat itu Rasulullah SAW dicari, ya, untuk dibunuh. Dan akhirnya kita ketahui sampai Rasulullah SAW bersama Abu Bakar masuk dalam gua. Nah, kita ketahui sahabat Abu Bakar Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, tunggu sini dulu Rasulullah, saya mau periksa di dalam. Dia periksa di dalam, yang ada lubang-lubang dia tutup. Baru dia bilang, silahkan masuk Rasulullah. Begitu masuk, nah ini bagian masih dari bentuk cintanya sahabat ya. Masuk, Rasulullah duduk tertidur di pangkuannya karena kelelahan dalam perjalanan. Rupanya ada lubang-lubang yang masih tersisa, dia menutup dengan kaki. Lubang-lubang tersebut jangan sampai ada binatang yang berbisa yang akan membahayakan Rasulullah. Dia tutup dengan kaki. Ada beberapa lubang. Ya, dalam riwayat kakinya disengat. Dia menahan sakitnya sengatan tersebut. Ya, otomatis itu binatang berbisa. Menahan sakitnya sengatan binatang berbisa tersebut sampai tidak tahannya air matanya jatuh terkena Rasul dan Rasul terbangun dan melihat, ya, dia sampaikan bahwa kakinya disengat oleh binatang berbisa. Rasulullah SAW mengambil ludahnya dan meletakkan pada kaki yang tersengat tersebut, dan dengan Allah seketika itu juga sembuhlah rasa sakit yang ada pada kaki sahabat Abu Bakar Siddiq. Ini bentuk kecintaan sahabat kepada Rasulullah SAW. Mengucapkan salat itu kan kewajiban buat kita. Ya, hal yang kita mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu, kepada Rasulullah SAW, kepada Allah sendiri. Karena salawat ini sangat berguna, ya, mendekatkan tempat yang terdekat di sisi Rasulullah SAW dengan salawat itu sendiri. Dan kita bersyukur salawat ini menjadi wadah untuk kita beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, ya, menggapai pahala Allah lewat salawat itu sendiri. Dan tidak banyak syarat yang kita dalam salawat. Kita tidak perlu lagi untuk berwudu dalam keadaan apapun. Dalam keadaan lupa kita menyebutkan itu sudah pahala. Dalam keadaan sadar tidak sadar itu tetap pahala. Salawat itu diucapkan. Dalam kita hadir pikiran atau tidak hadir tetap pahala. Salawat ini sendiri seperti sampaikan tadi bahwa bila kita menginginkan kedekatan diri dengan Rasul SAW, dengan Allah lewat salawat ini bagian dari hal yang bisa mendekatkan kita pada Allah dan Rasul. Ada dalam sebuah penyampaian hadis Nabi SAW, aqrabun nas alayya yaumul qiyamah, orang yang paling dekat di sisiku di hari kiamat nanti, mereka yang paling banyak bersalawat. Ikuti beliau, kita akan selamat. Akhlak beliau kita akan sebutkan sebagaimana begitu banyak. Beliau sosok guru yang lembut, ya, guru yang sangat lembut dalam mengajar murid-muridnya. Ada sebuah riwayat, ada seorang sahabat Rasulullah SAW, hadisul ahli bil Islam, baru masuk Islam, namanya Muawiyah Ibnu Hakam As-Sulami. Jadi waktu sahabat ini sholat bersama Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang lain, ada yang bersin dalam sholat. Muawiyah ini langsung mengucapkan yarhamkumullah. Dia berdoa, yarhamkumullah. Yang sholat yang lain ini matanya melotot, lihat dia. Muawiyah ini malah ikut marah. Kenapa boleh seperti ini? Apa salah-salah? Nah, bahasa manusia masuk. Nah, akhirnya ada yang memberi syarat, tenang sholat. Akhirnya tenang kembali. Setelah saya sholat, Rasulullah langsung memanggil, inna hadhihi sholat la tasluh min kalamin nas, innahu tasbih wa takbir wa qira'atul Qur'an. Ini sholat ini tidak boleh ada perkataan manusia. Sesungguhnya dia hanya sebatas tasbih, takbir, dan qiraatul Quran. Mendengar
penyampaian Rasul yang begitu sejuk, yang begitu damai. Sahabat ini mengatakan apa? Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsanu ta'liman minhu. Demi Allah, saya tidak pernah melihat seorang pengajar sebelumnya dan sudahnya yang paling baik pengajarannya melebihi daripada Rasulullah SAW. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini semoga kita semua dapat meneladani kehidupan Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.